Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisya Yunda Putri dengan NPM 233510824 dari kelas 4A. Nah, baiklah, pada video kali ini yaitu saya akan menjelaskan sebuah proyek atau studi kasus yang dimana terdapat dua kelas dan dua metode untuk memenuhi tugas praktikum PBO saya. Nah, langsung saja kita buat proyeknya. Nah, untuk membuat proyeknya di sini saya menggunakan Apache NetBeans. Lalu setelah kita masuk ke aplikasinya, di sini kita dapat memilih file yang berada di pojok kiri atas. Lalu kita klik dan lanjut ke new project. Nah, setelah itu pada bagian sini ini kita nextkan saja. Nah, untuk project name-nya di sini saya akan buat project name saya yaitu tugas 1. Untuk namanya di sini bebas bagi teman-teman yang mau membuat apa saja, terserah. Lalu finish. Nah, setelah itu, di bagian sini kita dapat mengetikkan perintah yang mau kita buat. Nah, sebelumnya ini dapat kita rapikan terlebih dahulu. Yang abu-abu ini boleh kita hapus agar dia juga terlihat lebih rapi. Nah, oke. Nah, pada proyek kali ini saya akan membuat studi kasusnya yaitu tentang sistem peminjaman buku, di mana yaitu terdapat dua kelas, ada kelas mahasiswa dan juga kelas buku. Nah, yang saling berhubung satu sama lain. Nah, langsung saja kita buat untuk kelas yang pertama yaitu kelas mahasiswa. Di mana kelas mahasiswa ini saya membuat 3 atribut, ada nama, NPM, dan jumlah buku yang dipinjam. Nah, untuk atribut yang pertama, tipe datanya yaitu string, nama, titik koma. Lalu yang kedua juga string untuk NPM, dan yang ketiga itu integer untuk jumlah buku dipinjam. Nah, setelah selesai ini, lanjut di sini saya akan membuat metodenya, yaitu perintahnya void. Di sini saya akan buat login. Nah, login di sini untuk mahasiswa agar dapat login ke dalam sistem. Sout, yaitu nama plus, sini buka kurung, lalu di sini plus NPM, lalu plus lagi, tutup kutip lagi, tutup kurung. Nah, di sini yaitu login ke sistem. Nah, oke, setelah selesai di sini saya membuat login, maka saya akan buat void yang kedua, metode yang kedua yaitu void logout. Sout, nah sama dia sout. Nah, di sini saya buatnya nama lalu plus, yaitu logout dari sistem. Sistem. Titik. Ini juga tadi titik. Nah, oke, udah selesai. Lanjut saya buat lagi untuk metode yang ketiga yaitu void pinjam buku. Nah, dalam kurung ini yaitu buku. Nah, di sini saya membuat kondisi jika yaitu if buka kurung bukunya, stoknya, untuk mengecek apakah stok buku itu tersedia. Lebih besar
dari 0 nah, maka bukunya itu akan dikurangi 1 ya. Nah, lanjut jumlah buku dipinjam. Nah, jadi untuk jumlah buku dipinjam ini akan menambah jumlah buku yang dipinjam oleh mahasiswa. Nah, di sini saya akan ketikkan SOUT lagi, nama, plus, dalam sini yaitu meminjam buku. Nah, lalu di sini plus lagi buku titik judul, lalu plus lagi tanda kutip, nah di dalamnya ini titik tutup kutip. Nah, setelah itu enterkan lagi, buat SOUT lagi. Nah, di sini sisa stok buku. Nah, titik 2, lalu plus buku titik stok. Nah, lanjut di sini else-nya. Else di sini jika stoknya 0. Nah, maka di sini kita akan menampilkan pesannya yaitu bukunya sudah tidak tersedia. Nah, lalu kita untuk itu SOUT. Nah, di sini akan saya buat maaf, koma, buku plus buku titik judul plus sedang tidak tersedia titik tutup kutip. Nah, maka sini buku tidak tersedia. Oke, di sini kita sudah menyelesaikan satu kelas, yaitu ada kelas mahasiswa. Lanjut ke kelas kedua, yaitu kelas buku. Kelas buku. Nah, di kelas buku ini juga terdapat 3 atribut, ada judulnya, terus penulis, dan juga stok. Nah, untuk judul itu tipe datanya string. Dan untuk penulis itu string juga. Nah, dan untuk stok itu integer. Nah, setelah itu langsung di sini saya akan buat metodenya, yaitu void. Void ini kita buat info dari buku. Info bukunya. Nah, dari info buku ini ya terdapat penulis juga, terus judul bukunya, sama berapa stok yang tersedianya tadi. Oke, lalu ini. SOUT judul. Judul plus judul. Oke, kita enter, kita bikin SOUT lagi, tab. Lalu di sini penulis plus penulis. Lalu kita enter lagi SOUT lagi, yaitu untuk stoknya. Stok tersedia plus stok. Nah, oke, udah nih pada bagian yang ini. Lanjut lagi void-nya untuk nambahkan stok buku.
tambah stok. Nah, tambah stok di sini di dalam kurung ini kita buat integer jumlah. Lalu kurung perawal, lalu enter. Nah, di sini stoknya itu plus sama dengan sama dengan nah, itu jumlah titik koma. Sini saya buat SO tab yaitu stok buku. Kutip lagi, terus plus judul, lalu plus tanda kutip, ditambah sebanyak, ini tutup kutip ya, plus jumlah, plus lagi, lalu buka kutip, titik, total stok, titik 2, lalu di bagian sini plus stok. Nah, oke. Udah nih pada bagian yang ini. Nah, udah selesai. Di sini kelas bukunya dan ini adalah metodenya, info buku dan tambah stoknya. Lanjut di sini saya akan membuat data dari mahasiswa atau nama dan NPM dari mahasiswa yang ingin meminjam buku. Yaitu mahasiswa MHS1, saya buat MHS sama dengan new mahasiswa. Dan titik koma, oke, MHS1, masukkan namanya. Nah, di sini saya akan buat nama saya saja, yaitu Misha Ayunda Putri. Misha Ayunda Putri. Lalu, saya akan masukkan NPM. Oke, ini MHS1 ya. NPM. PM saya yaitu 233510 824. Nah, ini jangan lupa nih tanda kutipnya. Nah, titik koma. Ini titik koma. Titik koma. Nah, ini salah nih. Nah. Sudah? Lanjut informasi bukunya. Buku 1, informasi buku yang ingin dipinjam, yaitu new buku. Nah, lalu ini titik koma, buku 1, tuh kita masukkan judulnya, buku 1 titik judul. Nah, judul buku yang mau dipinjam. Misalnya buku yang mau dipinjam itu dasar pemrograman Java. Nah, lanjut, udah judul, penulisnya. Ini buku 1. Jangan sampai ketinggalan. Penulisnya oleh Eka Saputra. Nah, lalu setelah itu stok bukunya. Stok bukunya ada 2.
Oke. Setelah itu lanjut, lalu mahasiswanya login, titik koma. Oke, ini mahasiswa 1. Karena tadi kita buat mahasiswa 1 ya, maka seterusnya juga akan kita buat mahasiswa MHS 1. Terus buku juga sama, buku 1, titik info buku ya. Kita buat tadi info buku. Nah, lalu soalnya buku yang ingin dipinjam tuh ada 3 buku. Mahasiswa 1, titik pinjam buku. Lalu dikurungnya di sini tuh buku 1. Nah, ini kita kopikan saja. Misalnya bukunya Roche. Nah, satu lagi. Nah, oke. Di sini udah selesai nih, kita ketikkan semua perintahnya. Yang dimana nih terdapat kelas dan juga metode. Ini juga kelas buku, ini terdapat metodenya. Nah, untuk melihat outputnya nih kita dapat mengetik run project yang ada di atas ini. Kita klik. Nah, maka di sini hasil runningnya yaitu ada nama mahasiswa yang meminjam buku, Mesha Yunda Putri, dan NPM-nya itu login ke sistem. Judul dasarnya pemrograman Java, yaitu penulisnya Eko Saputra. Stok tersedianya ada 2. Nah, Mesha Yunda Putri meminjam buku dasar pemrograman. Nah, karena stok bukunya ada 2 untuk peminjaman pertama, maka sisa stok bukunya hanya tinggal 1. Dan untuk peminjaman kedua itu stok bukunya menjadi habis atau 0. Maka untuk peminjaman ketiga, maaf, buku dasar pemrograman Java sedang tidak tersedia karena stoknya telah habis. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.